Selamat sore teman-teman di Zoom Meeting dan juga di YouTube Kompas TV Network. Sore ini kita akan sharing bersama di balik layar Kompas TV. Nah, saya akan bersama dengan Mas Aiman Wicaksono. Sudah tahu kan ya, Mas Aiman Wicaksono seorang jurnalis Kompas TV senior. Dan Mas Aiman ini akan sharing, akan membongkar semua rahasianya seputar jurnalisme investigasi dan juga bagaimana menembus narasumber eksklusif. Halo Mas Aiman, selamat sore Mas Aiman. Selamat sore semua, Mbak Peggy, teman-teman semua, Mas Mbak semua, salam, apa kabar, sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Ini kita di Zoom Meeting sekaligus di YouTube. Ya. Di Zoom Meeting ada 55 peserta dari seluruh Indonesia sudah hadir. Mantap. Harusnya berapa ini semuanya ya? Harusnya berapa ya? Tapi mungkin ada teman-teman yang masih di lapangan, masih liputan. Oke. Jadi gabungnya di YouTube-nya Kompas TV Network. Oke. Siap. Iya. Mas Aiman, sebentar ya, tunggu sebentar. Silakan. Selamat ulang tahun, Mas Aiman. Selamat ulang tahun, Mas Aiman. Selamat ulang tahun, Mas Aiman. Happy birthday, Mas Aiman. Makasih. Ya. Masih kepala dua lah, senang gitu ya. Aduh, senang sekali. Kita ngobrolnya sama yang kepala dua ya. Saya jadi ikut merasa 17 tahun, Mas Aiman. Oke. Teman-teman, sebelum kita tanya jawab, jadi kita akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman baik di Zoom Meeting maupun juga di yang bergabung di YouTube channel. Nah, tapi sebelumnya kita akan mempersilahkan Mas Aiman untuk cerita-cerita dulu, dan saya meminta mohon partisipasinya dari teman-teman untuk sementara mematikan dulu kamera dan juga nge-mute audionya dulu. Bisa teman-teman? Oke. Terima kasih. Oke. Mbak Virgi kayaknya suaranya nggak keluar ya? Di mute. Oke, sudah. Oke. Sudah oke ya? Oke, jadi saya akan ngasih kesempatan buat Mas Aiman dulu cerita 15 menit ke depan untuk teman-teman, sementara di mute dulu, tapi nanti setelah Mas Aiman selesai cerita, kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk sharing, untuk tanya, untuk ngasih pendapat apapun. Nah, caranya adalah dengan raise hand di Zoom-nya, atau bisa juga melalui chat, nanti saya akan bacakan. Nah, untuk teman-teman yang bergabung di YouTube Kompas TV Network, bisa tulis di komen, nanti saya akan bacakan juga. Mudah-mudahan cukup ya waktunya untuk kita sharing-sharing hari ini. Oke, tapi sebelumnya Mas Aiman, saya pengen tanya dong, kan Mas Aiman ini sudah 18 tahun, betul ya, jadi wartawan, jadi jurnalis begitu ya, yang selama 18 tahun ini pasti luar biasa pengalamannya banyak ya. Selama 18 tahun ini, pengalaman investigasi yang paling luar biasa yang pernah Mas Aiman alami seperti apa? Oke, saya mulai dulu dari awal saya bekerja ya, jadi bisa cerita nanti sedikit. Terima kasih Mbak Virgi, salam semua, Mas Mbak, sehat-sehat semua. Jadi betul, saya 18 tahun per hari ini, tepatnya 18 tahun 2 bulan mungkin ya. Karena saya masuk di akhir April di tahun 2002, waktu itu di RCTI. Itu baru saya lulus dari kampus. Saya kampusnya sebenarnya kampus teknik, tapi kemudian saya memang aktif di kampus itu nulis. Jadi saya senang nulis, kemudian saya tertarik di dunia jurnalistik sejak di kampus. Bahkan sejak SMA sebenarnya karena senang nulis. Jadi intinya salah jurusan. Tapi nggak ada masalah dengan itu.
Iya, tapi banyak kok nggak ada masalah. Kan di sini Mas Budiman Tanurjo juga teknik nuklir. Tempo Mas siapa? Mas teknik elektro ITB. Saya lupa namanya Mas siapa? Bambang Harimurti. Ada banyak lagi yang lain yang tidak harus juga komunikasi. Meskipun bagi saya sih komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Jurusan komunikasi maksudnya. Karena dari situlah kemudian kita bisa membumikan dan menjawab segala persoalan yang ada ketika kita bekerja. Nah, saran saya bagi teman-teman yang memang berada di luar jurusan, coba ambil kuliah mungkin malam, sore, atau weekend misalnya di jurusan komunikasi apapun, nggak usah berpikir kampusnya, tapi ada kesungguhan, ya syukur-syukur bisa kemudian dengan akreditasi pada kampus yang baik. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali kemudian fenomena-fenomena yang harus kita jawab, harus kita bumikan ketika ada persoalan. Dan kompleks ya, jadi saya tuh merasa bahwa komunikasi, ya elah komunikasi kok dipelajarin sih, komunikasi kok kan cuma ngomong doang. Ngomong ya asal lancar, benar, sesuai etika, santun, selesai gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ternyata ada model-model komunikasi banyak sekali. Saya ingat betul namanya buku Little John itu Theory of Human Communication. Itu dipelajari di Universitas Indonesia, itu menjadi buku utama di tingkat S2 dan S3, menjadi buku wajib. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dunia komunikasi itu berubah. Di zaman saya tahun 2002, mungkin ada beberapa juga Mbak Virgi, saya juga ingat waktu itu tahun berapa, 2005, 2006 kalau nggak salah ya di kita ketemu di global ya. Global dan Trans TV. Global. Ya. Iya, oke. Jadi saya sangat berbeda. Ya, contoh. Sekarang reporter datang ke liputan, mereka nggak perlu datang ke kantor kan. Dulu kita nggak bisa, kita dulu reporter, kita liputan keluar, terus kemudian kita di dalam duduk di sebelah produser, dilihat nih naskah apaan loh, robek, print, coba kan di print kan. Iya. Ini bukan berita nih, buat lagi, dirobek depan kita, itu biasa. Sekarang kan nggak pernah ada kayak gitu, orang kirim lewat email gitu. Terus bagaimana pembinaannya? Ada jalan lainnya. Nah, zaman kan berubah, model juga berubah. Termasuk juga jurnalistik. Ketika kita misalnya dulu, kita mau buat apa aja, itu boleh dibilang ya laku aja gitu loh. Yang penting kita punya idealisme, terus kita nggak salah, kita punya kualitas, pasti nomor satu. SCTV, RCTI, kenapa bisa nomor satu? Karena dia sudah punya pasar, itu yang pertama. Kemudian dia menjaga kualitas dari isi berita itu. Nah, apakah kemudian dengan bermodalkan dua itu sekarang bisa terjadi? Tidak. Jawabannya sama sekali tidak. Karena kenapa? Ada media sosial. Sekarang streaming TV ada banyak, video.com, terus ada UCTV, segala macam, bla bla, belum YouTube-nya. Apakah itu musuh? Bukan juga, tapi ya bersiaplah di era disruption era. Nah, di situ yang mau saya sampaikan, ternyata ada jawaban itu di dunia komunikasi, di ilmu komunikasi. Misalnya dari sisi post-truth era, itu ada dipelajari di komunikasi. Kemudian ada yang terkait dengan two-step flow hypothesis. Itu terkait dengan ketika kita memilih narasumber, itu teorinya two-step flow hypothesis. Panjang lah kalau saya mau cerita, nanti kan jadi 3 SKS, repot. Nanti silakan dipelajari sendiri soal itu. Kemudian misalnya ketika kita, ini kan ada banyak nih, kemarin ini kan kita masuk era populisme. Teman-teman dengar pasti ya, era populisme. Ya, pokoknya you are with me or you are against me. Ya, you are with us or you are against us. Kamu bersama saya atau kamu melawan saya. Jadi nggak ada pilihan lain tuh. Kalau kamu nggak bersama saya, kamu melawan saya. Kalau lu nggak Jokowi, lu namanya ngelawan Jokowi. Kalau lu nggak Prabowo, lu namanya ngelawan Prabowo. Kan begitu. Sekarang begini, nggak bisa tengah-tengah tuh netral, nggak bisa. Di tengah-tengah netral lu kayak berdiri di persimpangan. Lu ditabrak sama cebong, lu ditabrak sama kampret gitu kan. Itu yang terjadi sekarang. Nah, itulah kemudian. Itu ada nggak ilmunya? Ada ilmu di komunikasi. Namanya apa? Namanya adalah spiral of silence. Apa itu? PR. Jadi sangat bermanfaat apa yang kemudian kita bisa lakukan. Untuk apa? Untuk membumikan semua ini. Membumikan semua ini sehingga kita tetap yakin bahwa kita berada di jalan yang benar. Kita punya pedoman. Kita punya pedoman. Saya nggak mengatakan buku kitab sucinya ya, tapi kita punya pedoman dalam kita melangkah. Kadang-kadang ini penting nih, apalagi untuk nanti saya belum masuk ke jurnalisme investigasi. Apalagi itu kalau bicara soal jurnalisme investigasi, kalau nggak punya pedoman yang kuat,
Habis. Kenapa? Jurnalisme investigasi itu biasanya jalan sendiri dia. Ini kerumunan ya, isunya lagi ke sana, ini kita ke sini sendiri. Seringkali. Dan itu biasanya kalau namanya jurnalisme investigasi itu kan tajam, nyerang, entah itu individu atau institusi, buzzernya banyak, habis. Kalau nggak kuat di dasarnya, nggak pegang dengan pedoman yang baik, pasti goyang tuh, kapok pasti. Gue nggak mau lagi ya, gila dibully segala macam. Tapi kalau kita punya prinsip, semua ada jawabannya. Apakah pasti benar? Harus benar. Pertanyaannya apakah pasti benar? Ya memang belum tentu. Tetapi jurnalisme sekali lagi yang dilihat bukan kebenaran. Kebenaran adalah tujuan akhir. Ini tolong digaris bawah ya. Jurnalisme bukanlah pasti kebenaran. Tapi kebenaran adalah tujuan akhir. Yang menjadi concern, yang menjadi kepedulian adalah proses dalam mencari kebenaran itu. Dan bagaimana kita secara rigid, secara ketat, kita menjaga proses untuk mencari kebenaran, itulah jurnalisme sejati. Demikian, Ceng Virgi. Berat ya, jadi proses mencari kebenaran itu ada tanggung jawab kita di sini. Tapi kalau kita ngomongin soal jurnalisme investigasi, pastinya kita seringkali kita mengulik sesuatu yang pengen disembunyikan orang. Bahkan itu sampai mengancam jiwa kita juga. Pengalaman Mas Aiman gimana? Betul, ya saya sih belum apa-apa ya. Dipanggil polisi ya oke lah ya. Teman-teman udah tahu ya 2017 misalnya. Dilaporkan ke polisi. Lalu ada ancaman pembunuhan, ya mungkin saya nggak pernah cerita. Ya ada. Itu dari kasus terorisme waktu di bom Kampung Melayu ya. Saya datang langsung secara eksklusif itu ke Bandung waktu itu. Mohon maaf waktu itu saya nggak lapor ke Biro Bandung karena ini tugas khusus. Jadi harus kedap. Ibarat intelijen jadi harus masuk. Saya langsung menuju ke rumahnya. Jadi pada waktu itu saya wawancara dengan istrinya. Suaminya itu baru saja ditangkap beberapa jam sebelum saya datang ke rumahnya. Itu ada di Bandung Barat. Jadi saya ketok-ketok pintu, biasalah Aiman kan sering ketok pintu ya. Terus kemudian wawancara lah sama si istrinya itu. Nah di layar itu kan kelihatannya cuma saya sama si istrinya aja kan. Istrinya pakai cadar ya. Lalu kemudian saya dianggap mungkin yang muslim ini tahu ya, khalwat, berduaan gitu dengan istrinya. Sehingga mereka sangat marah tuh si kelompok-kelompok itu, dan kemudian caranya bukan saya mau bunuh anak, bukan. Caranya dia komunikasi saya ke media sosial. Lewat apa? Lewat Instagram. Instagram itu berisi, ini sekarang saya udah cek, udah nggak ada tuh akunnya. Jadi profile picture itu gambar polisi anak tuh yang kayak di polsek-polsek tuh tau ya. Yeah. Nah kayak gitu. Tapi ketika diklik, kenapa saya mau klik itu? Karena dia intens tuh, dia kayaknya ngajak saya supaya saya masuk ke akunnya dia. Setelah saya lihat, itu semua isinya itu adalah video-video penyiksaan polisi yang tidak ada di media. Yang tidak ada dimanapun. Jadi siapa yang punya itu? Pasti kelompok mereka kan? Baik, saya sampai speechless ya, jadi sampai ada video-video penyiksaan seperti itu ya? Iya, betul. Waktu itu belum yang Makobrimob belum ada tuh. Cuma kalau sekarang Makobrimob di Kelapa II itu belum ada. Tapi kalau ada pasti itu keluar juga. Ya mohon maaf ya, kan ada yang digorok segala macam. Itu ada beberapa kasus dari Poso segala macam. Kayaknya banyak kan di Poso itu. Mungkin saya nggak tahu apakah kelompok Poso dan lain sebagainya. Intinya begini, dari pesan-pesan Instagram dia nggak pernah langsung bahwa saya membunuh anak, bukan. Bahwa ada beberapa pesan yang kemudian disampaikan, intinya lu jangan macam-macam ya. Kalau macam-macam lu sama mereka nih, sama polisi nih, gitu lah. Intinya begitu. Dan video lu bakal ada di sini gitu. Kurang lebih gitulah. Tapi begini, saya tuh punya prinsip begini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ini. Orang berani tidak akan mempercepat ajal. Dan orang penakut tidak akan memperlambat ajal. Jadi jangan pernah takut dengan datangnya ajal. Takutlah kalau bagi saya dengan kehidupan setelah ajal itu datang. Terima kasih. Dalam ya, Mas Aiman. Oke, saya kasih kesempatan untuk teman-teman ini untuk tanya langsung. Silakan. Karena kalau saya sendiri, saya dengar pemaparannya Mas Aiman luar biasa ya. Jadi ini ada hal-hal yang kita sebagai sesama rekan jurnalis pun nggak tahu hal-hal seperti ini. Iya. Oke. Dan penting, ini penting. Saya selalu ceritakan
semua ini, meskipun nggak langsung ya. Jadi setelah saya tenang segala macam, mungkin 6 bulan kemudian, mungkin sebulan kemudian, bahkan mungkin setahun kemudian, ke anak dan istri saya. Komen mereka gimana? Dan mereka bilang, saya bilang ini, saya bilang bukan nggak mungkin. Ya ini mungkin saya dianggap berlebihan, tapi saya sudah sampai siapkan sedetail itu. Karena bagaimanapun juga jurnalis investigasi itu hal yang memang punya risiko berat ya. Kalau sampai, saya bilang sampai, saya akan membahasakan diri Abi. Kalau sampai Abi harus meninggal, anak saya masih kelas 4, kelas 5 sekarang naik, dan kelas 2, dua-duanya perempuan. Saya bilang nggak usah khawatir, karena insya Allah nanti kita akan ketemu di surga asalkan kamu beriman dan beramal soleh. Itu aja pesan saya. Jadi sampai satu waktu saya harus pergi, mereka udah siap. Oke. Ya. Saya menanggapinya gimana ya? Benar-benar ya, tapi itu memang resiko bersama yang harus kita tanggung sebagai jurnalis investigasi, dan itu resikonya sebesar itu ya. Oke, Mas Aiman, sudah ada teman-teman dari Michiko Prisdeo dari Riau yang ingin bertanya. Silakan Michiko, menyalakan video dan juga audionya. Terima kasih Kak Firjianti untuk kesempatannya, Mas Aiman. Selamat sore, terima kasih loh Mas sudah mau berbagi ke kita semua. Nama saya Michiko Prisdeo, saya dari Biro Kompas TV Riau, Mas. Mas Aiman, untuk Mas Aiman sampai ke titik hari ini, baik itu dari segi karya ataupun karir, pasti tentunya ada rekam jejak yang menyertai itu. Karena saya lihat teman-teman presenter daerah ini kan banyak yang masih berumur 20-an, termasuk saya masih di 23. Saya jadi penasaran, Mas Sama Aiman. dong. Oke. Beda dikit lah. Beda 6 bulan lah ya. Beda 3 bulan. 2 tahun, nggak apa-apa, masih 2 tahun Mas. Siap. Mas Aiman, waktu Mas Aiman berumur seperti saya hari ini misalnya di 23, apa yang Mas Aiman pikirkan, apa yang Mas Aiman biasakan, apa yang Mas Aiman maknai terhadap profesi jurnalis hingga itu yang mendorong Mas Aiman bisa hingga seperti sekarang ini. Itu. Iya, usia 23. Dan Mas Aiman. Oke. Saya jawab langsung ya. Usia 23 atau 24 lah kurang lebih, itu kan pertama kali saya masuk di tahun 2002. Saya lahir tahun 78. Artinya saya masuk ke situ. Saya pertama kali masuk ke RCTI pada waktu itu, saya merasa bahwa senang. 2 bulan pertama senang tuh. 3 bulan pertama gue kayak salah masuk kantor nih. Gue nggak pas nih kayak jadi jurnalis nih. Kenapa begitu? Karena ada banyak, gila, saya tuh 3 bulan nggak libur sama sekali. Jadi pada waktu itu 2 bulan itu saya training. Training tuh itu masih oke lah, masih normal ya. Nah itu makanya masih senang tuh, semangat tuh. Karena kan training tuh Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Jadi pertama kali masuk kita masuk training dulu. Terus kemudian masuk ke liputan. Masuk ke liputan itu baru tuh ngerasain tuh yang korlip tuh gila dulu, luar biasa, nggak kayak sekarang. Kita dikerjain habis. Habis ya Mas? Habis. Dia dulu ya, Virgi juga inget ya. Saya siaran pagi, bayangin ya. Terus siaran pagi, terus habis siaran saya liputan. Liputan, saya pulang sekitar jam 2 atau jam 3. Itu ditanyain tuh, dapatnya apa? Masih kurang ini. Berangkat lagi, jalan lagi, dikasih lagi. Pulang jam 11 malam, Bos. Oke. Sampai pagi? Iya, sampai pagi sih alhamdulillah sih nggak pernah. Cuman hampir jelang pagi, karena kan jam 11 saya baru pulang sampai kantor lagi. Sampai rumah tuh sekitar jam 12, setengah 1 baru bisa tidur, atau jam 1. Jam 3 tuh harus udah bangun kan. Artinya kan cuma 2 jam tidur gitu loh. Jam 3 udah bangun, terus setengah 4 lah udah bangun. Jam 4 baru berangkat lagi. Gitu. Jadi ya udah, tapi itu nggak setiap hari, tapi seminggu ada gitu. Kan nggak nyebelin juga. Dan nyebelinnya lagi, waktu itu nggak seperti sekarang. Kenapa? Sekarang sudah jauh lebih rapih. Ya. Dulu antara korlip dengan koordinator presenter itu nggak klop tuh jadwalnya. Jadi korlip itu saya dijadwalin misalnya 7-3, jadi 7 hari kerja, 3 hari libur gitu ya. Nggak ada tuh 4-2, nggak ada. Nah sementara di presenter
itu harus ngikutin 52 kan. Saya siaran pagi waktu itu olahraga. Jadi siarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak siaran. Tapi di Sabtu Minggu itu masuk liputan. Nah, konsekuensinya pada saat saya libur liputan, itu tetap harus siaran. Konsekuensinya pada saat saya libur siaran, tetap harus liputan. Dan itu berlangsung selama 9 bulan. Jadi di 3 bulan, 4 bulan itu udah ngerasa nih gue salah, kayak gue nggak libur gini, gimana ceritanya, mana gaji masih ya dulu kan ya. Ya oke lah ya. Tapi nggak apa. Iya, sampai waktu itu sampai apa gua resign aja itu sampai di bulan ke-9. Tapi enggak paksain terus, enggak apa paksain. Akhirnya justru sampai pada titik jenuh, kemudian jadi kembali normal lagi, malah enjoy. Setelah itu baru berani ngomong kan, "Bos, ke Korlip, ini gini nih, jangan gitu dong, gimana dong." Ngomong juga ke koordinator presenter. Ini gini, gimana dong gini. Tapi udah tua kan waktu itu kan, sekarang udah pada pensiun semua. Nah, gimana nih gini ya. Tapi ngomong aja berani. Nah, disitulah keberanian muncul. Jadi di situ berusaha, oh enak juga ya. Jadi oke, kita ada masalah, tapi kita ngomongin aja soal hasil atau enggak belakangan. Dan itu yang sampai terjadi sampai sekarang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana ketika kita ada masalah, jangan selesaikan sendiri, ayo diskusi. Gitu. Dan ini kan soal internal organisasi. Kalau tadi sebelumnya kan saya cerita soal jurnalisme investigasi secara dikit ya. Itu kan terkait dengan eksternal. Kalau sekarang kan dengan internal. Itu penting. Karena bagaimanapun juga seorang jurnalis itu dia tidak hanya bicara soal bagaimana pekerjaan eksternal, tapi dia harus selesai dulu di internal. Internal tuh di kantor, internal itu di keluarga. Dia harus selesai dulu tuh. Sekarang gini, internal di kantor selesai, terus kemudian internal di keluarga nggak selesai. Bisa nggak eksternalnya bagus? Nggak akan bisa. Percuma kita bicara soal ilmu jurnalisme, jurnalis investigasi, kalau diri kita ini belum selesai. Nah, diri kita selesai atau enggak, itu pilihan buat kita. Bukan, ya Mas Eman bisa ngomong gitu, tapi kan kondisi orang beda-beda. No. Sekali lagi, kondisi itu adalah kita yang memilih. Baik internal atau eksternal. Kita bisa kok nyelesain semua. Dan itu adalah pandai-pandai kita untuk kemudian kita bisa mengatur ritme, pola hidup, dan keselarasan dalam hidup ini. Untuk kemudian apa? Yang kita cari kan satu sebenarnya, kemanfaatan. Karena kan sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat pada orang lain. Gitu. Sip. Oke. Mas Aiman, sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah ngantri. Ada pertama, silakan dulu untuk Iksan dari Pontianak, silakan dinyalakan videonya dan juga audionya. Ya. Silakan Iksan. Silakan Mas Iksan. Kakak. Lama saya nggak Pontianak nih. Sebuah hari ini Mas terakhir waktu Mas liputan ini penenggelaman kapal sampai mabuk-mabukan di tengah laut. Oh iya benar. Kalau dulu sebelum wabah saya hampir setiap minggu keluar kota tuh dari Sabang sampai Merauke lah. Ya Mas, ini menjadi kesempatan yang sangat berharga buat saya pribadi khususnya. Makasih, sama-sama. Berbincang langsung dengan Mas Aiman. Sebelumnya Kak Firji boleh kan nanya beberapa hal gitu? Nggak harus satu. Boleh. Asal jangan ngabisin sejam, kasihan yang lain udah ngantri. Tapi boleh. Enggak. Dari pertama, jujur saya mencatat langsung apa yang disampaikan oleh Mas Aiman. Mulai dari yang pertama pentingnya komunikasi. Mas Aiman kan bilang bahwa komunikasi itu penting, ada fenomena yang harus kita jawab dan ada fenomena yang harus kita bumikan juga. Ya. Terus Mas Aiman bilang dunia komunikasi itu terus berubah sesuai dengan perkembangannya, berarti sama kan kayak ilmu sosial yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tapi kan kalau dilihat dari background kita semua yang ada di biro tidak melulu semua harus tidak semuanya itu lulusan komunikasi Mas, termasuk saya di sosial gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana sih Mas kita yang di luar bidang komunikasi tapi tetap survive dan terus berkembang gitu di dunia jurnalistik. Pertanyaan pertama itu. Yang kedua, saya menangkap pernyataan Mas Aiman perihal jurnalisme. Mas Aiman bilang bahwa jurnalisme itu bukan pasti kebenaran, tapi kebenaran menjadi tujuan akhir tujuan akhir yang menjadi concern adalah untuk proses mencari kebenaran. Nah, yang saya tanyakan pertanyaan kedua adalah proses mencari kebenaran itu, Mas. Sebenarnya apa sih, Mas? Gitu ya. Kalau lihat dari judul kan menembus, sedangkan kalau misalnya kita mencari kebenaran yang pasti adalah dari narsum yang benar-benar terlibat atau benar-benar kompeten perihal hal yang ingin kita liput.
seperti apa sih Mas? Ya, baik. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Terima kasih. Oke, saya jawab yang pertama ya. Yang pertama, apakah kita harus kemudian punya pengetahuan di komunikasi? Saya jawab ya, harus. Apakah kita kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian kita harus kuliah S2 dan lain sebagainya? Itu pilihan. Bagi saya tidak harus. Tetapi untuk pengetahuannya harus. Kan ilmu itu tidak harus didapatkan dari dunia formal. Bisa juga dunia informal. Hanya tahu kemudian dunia formal. Kenapa dunia formal itu lebih gampang? Karena kan dia ada step by step-nya, ada langkah-langkahnya. Kita dikasih tahu secara prioritasnya, ini bukunya, ini arahnya, ada jenjangnya. Itu lebih mempermudah. Tapi kalau kita menguasai silabus dari hal-hal tersebut, kemudian kita bisa melihat bahwa bukunya ini kita belajar sendiri, bukan nggak mungkin juga, bisa saja. Toh satu waktu misalnya nanti kita mau ambil kuliah lagi misalnya di satu tempat, tentu kita akan lebih mudah untuk mengikuti. Jadi pertanyaan saya, apakah pengetahuan komunikasi itu wajib dimiliki oleh setiap jurnalis? Saya katakan wajib. Wajib. Kenapa? Karena dasarnya di situ. Terutama komunikasi massa ya kan. Nanti kita bicara misalnya komunikasi pemasaran, marketing communication, atau komunikasi perusahaan, tentu itu dasarnya sih ada, tapi kan pengembangannya tentu berbeda. Tapi pertanyaan, apakah kemudian harus di pendidikan formal? Tidak. Nah, buku apa yang kemudian bisa dipelajari untuk mempelajari itu, untuk memahami itu menjadi PR lanjutan kan gitu. Karena kan ada, nggak hanya satu, kan ada beberapa buku, ada beberapa subjek bahasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jalan untuk mencari kebenaran itu? Ya prosesnya. Prosesnya seperti apa? Gampang. Prosesnya adalah mengikuti kode etik jurnalistik. Itu udah kode etik jurnalistik itu sudah hal yang dirumuskan bukan oleh sembarang orang, oleh pundit apa? Cendekiawan, oleh orang empirik juga, orang yang punya pengalaman di bidangnya. Dan saya sudah melihat, saya sudah mengkaji, cukup kok itu kode etik jurnalistik. Di antaranya apa? Di antaranya adalah paling dasar adalah cover both sides. Seperti juga hal di jurnalisme investigasi. Ketika kita mengangkat sebuah topik yang di luar kerumunan, ngerti maksudnya? Di luar kerumunan, orang-orang pada bahas ini, kita bahas ini. Tapi tajam. Kalau seandainya kita nggak cover both sides, apa yang akan terjadi? Bahaya. Itu punya konsekuensi gugatan. Itu punya konsekuensi ancaman. Itu punya konsekuensi hal-hal yang lain yang mungkin kita nggak berharap ya, karena akan menghambat kinerja kita. Kita tidak mengharapkan itu. Tetapi kalau seandainya kita sudah melakukan itu, apakah kita akan lepas dari hal itu semua? Belum tentu juga. Gugatan, ancaman, bisa jadi. Karena kan kita dealing with the mafia gitu ya. Kita berhadapan dengan orang-orang yang punya kekuatan mungkin, punya sumber daya, punya uang, ya, punya track record kejahatan yang memang nggak mau dibongkar. Tentu hal yang benar pun pasti akan mereka lawan. Nah, pertanyaannya ketika kita strict pada proses jurnalisme melalui kode etik jurnalistik yang kemudian sudah ada itu di Dewan Pers, nanti bisa dipelajari atau di-download, ya. Maka kita tenang. Ketika terjadi apapun, maka mohon maaf ya, tidak akan terjadi seperti hal yang kemudian ada di Kalimantan Selatan yang soal John Lin ya, John Lin Dayak itu. Itu agak sulit juga itu. Satu misalnya terkait dengan proses cover both sides yang tidak dilakukan, ya kan? Itu udah salah, menyalahi kode etik. Yang kedua terkait dengan institusinya, itu perlu dipelajari juga tuh, institusi yang bersangkutan apakah terdaftar atau tidak. Karena kalau tidak terdaftar, itu akan bermasalah. Dewan Pers akan gini, kalau pada media yang terdaftar, kita alhamdulillah media terdaftar semua. Kalau pada media yang terdaftar, maka Dewan Pers akan bilang, oke, saya bisa proses ini, kita lihat prosesnya. Oh, udah benar kok. Ini program Aiman udah benar. Sama seperti waktu saya kasus dengan dilaporkan oleh Brigjen Kapolda Kepri pada waktu itu. Tapi sekarang baik banget sama saya. Jadi kita sama-sama baik lah ya. Pak Aris Budiman. Dulu Brigjen, sekarang udah Irjen ya di Kepri, di Batam. Mungkin ada teman-teman Batam sini.
beberapa waktu lalu saya juga WhatsApp ke dia. Itu apa namanya? Dewan Pers sudah mengatakan, oh enggak, program Aiman sudah benar kok, nggak ada masalah. Dan program Aiman berada pada Kompas TV yang merupakan media listed, terdaftar oleh kami. Udah, nggak bisa. Tapi kalau Dewan Pers mengatakan, kami tidak bisa memeriksa media ini karena media ini belum terdaftar di kita. Nah itu bisa, itu kemudian diproses hukum. Tapi kalau medianya sudah terdaftar, apalagi sudah sesuai dengan kode etik, maka tidak boleh diproses hukum secara etika. Meskipun bisa saja kemudian dipaksakan, tapi itu akan menjadi presiden. Itu akan terjadi pergolakan. Gitu. Jadi paham maksudnya? Baik. Masih banyak. Mas Ihsan, boleh satu lagi nggak sih? Kasihan yang teman-teman, silakan Mbak Firgi. Mas, mau yang lain dulu atau nanti dikasih kesempatan lagi? Mungkin yang lain dulu ya, biar ini ya, biar kebagian nanti kalau ada waktu. Pernyataannya Mas Aiman tadi sih sebetulnya. Ya udah kalau nggak apa-apa. Ya, nanti kita putar lagi, kasihan yang lain. Nanti kita putar lagi ya, mudah-mudahan kebagian. Oke, selanjutnya dari Mas Imron di Jember. Silakan Mas Imron, dinyalakan video dan juga. Halo Mas Imron. Halo, selamat sore Mas Aiman. Wah, luar biasa ini. Iya, kita makan nasi goreng lagi ya. Siap, insya Allah. Makasih Mbak Firji atas waktunya. Terima kasih Mas Imron. Begini Mas Aiman, saya tadi menggarisbawahi nih ada dua ya kata kunci. Jadi ada komunikasi, ada lobby gitu ya. Ini saling mempengaruhi. Gitu. Nah, di daerah ini kan sebentar lagi akan ada pilkada, Mas. Betul. Situasinya pasti akan berat bagi kami yang di biro. Karena akan ada faksi, ada kelompok yang kemudian juga akan membuat media terpolarisasi secara tidak mau kita akan terpolarisasi. Yang kata Mas Aiman tadi, kamu dengan saya atau kamu tidak dengan saya. Nah, itu kamu pasti melawan berlaku. Saya. Kamu ya. Dengan saya atau kamu melawan saya gitu. Nah, itu pasti akan berlaku seperti itu Mas Aiman. Dan Kompas TV dulu pernah ya waktu Pilpres putaran pertama antara Jokowi dengan Prabowo yang pertama itu kan Kompas TV dalam posisi yang sulit juga waktu itu, sempat diusir juga dengan Prabowo, sempat ditolak juga dengan Prabowo. Ini berat dan saya yakin pada pilkada nanti di daerah ini akan mengalami hal yang sama juga, Mas Aiman. Oke. Sedangkan di satu sisi kita juga harus mampu melaksanakan lobby, baik itu untuk kebutuhan liputan, kebutuhan ngejar revenue dan macam-macam. Nah, kira-kira pedoman-pedoman apa Mas Aiman yang perlu kita pegang secara ketat, secara disiplin agar mampu menembus itu Mas Aiman. Terima kasih, itu aja Mas Aiman dan terima kasih juga buat Mbak Firji. Terima kasih Mas Imron. Iya, oke. Silakan Mas Aiman. Iya, selamat kasih. Gini, kalau udah ngelewatin pemilu 2014 dan 2019 sih harusnya aman ya itu. Pilkada mah cilik lah gitu. Karena kan pemilu 2014, pemilu 2019 itu luar biasa. Tapi mungkin di beberapa daerah pilkada itu lebih parah dibanding pemilu. Saya yakin ada juga beberapa, terutama di tingkat-tingkat yang tingkat daerah-daerah di mana tingkat pendidikannya mungkin lebih ke bawah ya. Contoh misalnya soal kepala desa itu bisa luar biasa, lebih luar biasa dari pemilu kan. Saya paham betul. Karena itulah saya sering ke daerah. Jadi saya melihat ada perbedaan-perbedaan karakter, tidak hanya dari karakter orangnya, tetapi perbedaan karakter politik, perbedaan preferensi politik, perbedaan preferensi dari sosiologis, ya, psikologis dari orang-orang tertentu, dari kelompok-kelompok di daerah-daerah tertentu misalnya. Jadi saya paham sedikit banyak soal itu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana kemudian ketika kita menghadapi hal seperti itu? Gampang. Kuncinya adalah satu, strict to the ethics of strict with the code of conduct. Ya. Jadi kita berpedoman pada kode etik. Kalau berpegang pada kode etik, apakah kita pasti aman? Belum tentu juga. Tetapi ketika ada masalah, maka kita bisa menjawabnya dengan tenang dan lancar. Itu. Jadi kalau kita nggak usah berpikir bahwa ini nanti kubu ke sana, ke sini, kubu ke sini, oke. Nggak usah. Tapi kita berdasarkan kode etik. Pertanyaannya, kalau nanti merugikan yang sana, terus kita diminta oleh Jakarta misalnya untuk mengadakan pendekatan ke narsum tersebut. Gimana dong nih? Loh, mereka harusnya bisa tahu dong.
kalau seandainya selama ini kita independen, selama ini kita terpercaya, nggak akan ada masalah di situ. Kalau seandainya dia punya preferensi pribadi karena A, B, C, ya itu urusan mereka. Tinggal disampaikan kepada kantor. Dia nggak suka karena kita gini. Karena liputan kita begini. Padahal liputan kita begini itu berdasarkan proses yang benar. Tinggal jelaskan. Nggak ada masalah. Semua itu bisa dijelaskan kok. Itu kan akhirnya nanti muncul ke persoalan internal kita kan. Ini kenapa kok nggak perform karena nggak bisa dapetin toko itu. Ingat kawan-kawan ya, mendapatkan toko adalah satu hal. Tapi bekerja berdasarkan proses yang benar, itu adalah segala-galanya dalam jurnalistik. Jadi fokus hanya proses segala-galanya itu. Proses yang menjadi tindakan jurnalistik kita benar secara profesi. Maka pasti akan benar secara hukum. Nah, sekarang saya tanya teman-teman nih. Dari teman-teman semua ini, ada berapa orang yang pernah baca kode etik? Jujur. Iya kan? Ada Jadi nggak? PR kita semua ya. Setelah Nggak, ini bukan jadi PR. Ini udah berapa tahun kita bekerja, iya kan? dihafalin. Kemarin baca selewat, dihafalin ya. Oh, sebenarnya gini, nggak usah dihafalin juga. Aku juga nggak hafal sih. Cuma dipahami. Jadi tahu konsepnya. Kita kan gini loh, kalau kita misalnya apa ya? Kayak kita nih, karena hobi saya kan bela diri ya misalnya. Saya hobi bela diri ya. Kan kita nggak hafal juga nih nama jurusnya apa, mungkin udah berapa puluh tahun kita nggak hafal, tapi gerakannya kita hafal karena kita paham. Matematik misalnya, kita nggak hafal nih, ini namanya nih apa nih, misalnya Pitagoras apa segala macam lah. Tapi kalau suruh ngerjain tuh kita tahu konsepnya begini nih, sudut tuh begini gitu kan, karena kita paham. Jadi beda antara orang menghafal dengan paham. Nah, pahami itu. Ketika paham, maka nggak usah khawatir. Tinggal nanti tahu konsepnya, tahu kemudian benang merahnya, jalan. Gitu. Manggilnya gampang kalau seandainya kita tinggal buka buku lagi, manggilnya gampang. Baik. Ya. Mudah-mudahan pencerahan buat Mas Imron yang nanti akan menjalani liputan seputar pilkada ya. Iya. Oke. Tapi saya yakin nih, Mbak Virgi, banyak kok di antara kita yang belum pernah baca kode etik. Jujur deh, pasti banyak. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mas Aiman. Oke, saya kasih kesempatan untuk selanjutnya Suci dari Jambi. Suci dari Jambi untuk buka videonya dan kemudian audionya juga. Silakan Suci. Halo. Halo. Sore Mbak Virgi sama Mas Aiman. Halo, selamat Mbak. Apa kabar Mas Aiman? Baik, terima kasih Mbak Suci. Ya, kapan ke Jambi lagi? Terakhir ketemu waktu Makan itu ya durian di makan durian ya. Wah, aku lihat bayangkan setiap Aiman betapa punya memori ke setiap daerah loh. Gila ya. Iya. Naik motor waktu itu ya. Naik motor rame-rame makan durian. Sate, abis kesel-keselan terus kita makan durian ya. Iya. Lupa kata kesel kenapa waktu itu, lupa aku ya. Kasusnya apa? Lupa malah. Kita susah itu ketemu sama Bapak yang itu. Oh iya, sekarang ada di penjara ya. Iya. Nah, jadi mau nanyain terkait hal itu Betul, Mas betul. Aiman. Kebetulan Iya. di Jambi kan untuk investigasi ini kebanyakan hanya sedikit wartawan yang berani untuk menggali bagaimana tentang berita investigasi. Kebanyakan banyak yang tentang sosial, politik, ataupun politik lah yang paling banyak sekarang. Tapi untuk suatu kasus lebih menjurus lagi, investigasi itu kan sangat jarang. Karena mungkin trouble-nya di lapangan itu susahnya untuk pengumpulan data dan ada beberapa narasumber, apalagi di daerah itu kan ada dekengannya misalnya, ada yang dekengin ini nggak bisa kita ambil datanya. Nah inilah yang kita alami di lapangan dan tentunya hal-hal yang begini menjadi problem bagi kita yang harus menyampaikan data secara akurat sebagai jurnalis. Dan tentunya hal yang kayak gini juga ketika kita menemukan narasumber, mungkin Mas Aiman juga pernah mengalami, karena saya pernah lihat sendiri Mas Aiman tuh kontrol emosinya itu sangat luar biasa untuk menjumpai seseorang yang memang dibutuhkan untuk program Mas Aiman waktu itu kan benar-benar sulit ya. Tapi dalam satu sisi Mas Aiman masih bisa mengontrol emosinya sebagai seorang jurnalis yang profesional. Nah di sini apa sih yang bisa kami ambil ataupun ada tips bagi kami di biro untuk menjadi jurnalis yang profesional dan tetap bertugas sesuai kode etik, karena kalau kesel lama-lama kita bisa nonjok seorang kan Mas. Dulu sempat ya saya ingat saya agak lupa tapi saya udah mulai agak ingat sempat agak tegang juga sama protokolnya waktu itu ya. Iya. Karena kita nunggu dari siang tuh sampai hampir malam. Maghrib.
Oh, iya. Ya Dan memang hal seperti itu itu. masih berlangsung sampai sekarang ketika sesuatu yang akan kita angkat itu bakal menyudutkan mereka menghalangi. Nah, gimana sih? Baik, Iya. oke. Terima kasih Mas Aiman. Baik, gini. Tadi yang seperti saya bilang kan dasar kita untuk jurnalisme itu adalah mencari kebenaran. Untuk apa? Untuk kemanfaatan. Nah, itu dulu kita pegang. Lalu bagaimana kita melakukan proses jurnalisme? 3 itu. Proses untuk menuju kebenaran, tujuan akhirnya adalah kemanfaatan. Nah, sekarang kita balik nih. Bagaimana kemudian menemukan topik dari jurnalisme investigasi? Gampang. Topiknya adalah yang paling ringan aja dulu. Nggak usah kita bicara yang soal konspirasi politik, apa segala macam, terlalu berat lah gitu ya. Dan mungkin punya risiko yang tinggi. Itu nantilah stepnya belakangan. Tapi yang paling kecil aja, misalnya kalau di Jambi, itu kenapa sih ada bau karet atau bau apa, itu saya lupa ya. Kenapa kemudian itu nggak pernah hilang, berapa kali saya ke Jambi kok nggak pernah hilang. Misalnya. Nah itu apa yang terjadi? Apa jangan-jangan itu kan mengganggu warga sesungguhnya ya. Hampir 24 jam itu bau terus. Apakah kemudian itu terjadi dengan biasanya atau pernah ada teguran? Kalau pernah ada teguran, kenapa nggak pernah diindahkan kan gitu? Apakah ada uang dan sebagainya, kita nggak tahu kan. Tapi intinya nggak usah kita bicara soal uang dulu lah. Kenapa itu bisa terjadi? Itu investigasi. Dari mana sih itu terjadinya? Kenapa sih bisa ada bau itu? Dan kenapa bisa berlangsung terus? Dan apakah itu mengganggu warga? Saya yakin benar itu pasti kalau ditanyakan ke warga, karena itu daerah pasar dan lain sebagainya, itu banyak yang terganggu kok. Betul nggak sih Mbak Suci ya? Nah itu bisa jadi topik yang menarik dan sederhana yang bisa diangkat. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita punya kendala di mana datanya susah mungkin, atau punya hal yang menembus narasumber susah? Sebenarnya ada caranya loh. Caranya adalah, kan kita nggak perlu eksklusif selalu kan. Kita bisa bekerja sama, nanti tentu bisa koordinasi ke Korda dulu ya, Korda Pusat. Kalau saya sih nggak ada masalah. Kita bisa kerjasama dengan media-media di sana. Kalau misalnya nggak mau TV misalnya, tapi kalau di daerah kan susah ya. Misalnya dengan media.com di sana, misalnya satu grup dulu deh, misalnya kompas.com. Gue punya ini, mau nggak kita investigasi bareng? Nanti kita tayangin bareng. Yuk kita coba ini, kita ngomong nanti ke pusat, ke Jakarta. Gini, kita punya ide gini. Itu bisa loh. Jadi memperingan sumber daya kan, jadi akan lebih banyak. Kan nggak harus eksklusif selalu. Yang penting kan kemanfaatan itu tujuan utamanya. Soal eksklusif itu efek samping lah gitu ya. Itu sebagai gimmick aja sebenarnya. Gitu. Nah itu sih. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Suci ya. Jadi bermula dari hal yang sederhana dulu. Investigasi bermula dari hal yang sederhana. Yang penting ada apa? Kemanfaatan. Baik, jadi poinnya kemanfaatan. Oke, Mas Aiman, saya akan persilakan untuk penanya selanjutnya dari Nirmala di Palu. Silakan Nirmala untuk dibuka kamera dan juga audionya. Oke, Nirmala sudah. Halo Bang. Halo Mas Aiman. Halo, yang Nirmala. Ya Mas, ini saya dari Biro Palu, Nirmala Safitri. Oke. Ya mau nanyain kan, Mas Aiman ini udah biasa nih turun ke lapangan kan, khususnya untuk investigasi. Nah pastinya pernah dong Mas Aiman kayak berada di titik terendah yang Mas Aiman itu ngerasa nggak bisa nih buat ngeinvestigasi masalah ini. Nah untuk melewati hal itu, kira-kira Mas Aiman punya tips and trick sendiri nggak sih? Siapa tahu kan besok-besok kita di biro dapat investigasi yang agak berat nih dan kita merasa nggak mampu buat ngejalanin hal tersebut. Iya, saya jawab ya langsung nih. Ya, jawab aja Mas Aiman. Hal itu tidak akan terjadi selama riset kita sebelum melakukan peliputan itu kuat. Riset kita kuat, pasti kita akan bisa melanjutkan. Pertanyaannya, kalau saya nggak dapat narasumbernya, ada itu jalannya ada kok. Ada jalannya. Misalnya nih, soal sekarang ya, Joko Chandra misalnya. Joko Chandra itu terkait dengan kejaksaan.
Kalau seandainya kita tahu ketemu kejanggalan di Joko Chandra, bla bla bla, lalu kita nggak dapat, kita udah mau kirim surat ke Jaksa Agung ya, ke Kapus Penkum misalnya segala macam, tapi nggak dapat juga. Apakah investigasi itu harus batal? Tidak, bisa kok dilakukan. Kita klaim, kita declare bahwa kita sudah melakukan proses ini, bla bla bla. Kita buktikan nih loh, kita udah buktikan ini, mereka menolak dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan apa? Ya kita melakukan orang yang pro ke dia atau orang yang mengawasi dia secara internal. Misalnya apa? Kalau misalnya kejaksaan enggak, ya bisa misalnya Jaksa Agung nggak mau misalnya dialihkan ke Kapus Penkum juga nggak mau juga. Bisa ke Jamwas, Jaksa Agung Pengawasan misalnya. Itu kalau di pusat. Saya nggak tahu kalau di Kejati ya istilahnya apa, atau di Kajari. Kalau misalnya nggak bisa semuanya, di Jakarta namanya Komisi Kejaksaan, Komjak. Pasti ada jalan. Kalau misalnya sama sekali nggak ada, misalnya kaitan bukan ke kejaksaan, ya oke lah, misalnya ke kejaksaan lah. Bisa pensiunan kejaksaan atau mantan jaksa agung yang memang masih pro ke Kejaksaan Agung, mereka masih cinta kejaksaan, kita bisa wawancara dia. Kan membuat institusi itu nggak tersinggung kan, tapi kita tetap dapat. Polisi misalnya juga seperti itu, bisa ke purnawirawan yang kemudian masih punya afiliasi dengan dia. Misalnya kayak ini sekarang ada mungkin pernah dengar namanya Sisno Adiwinoto. Itu Pak Sisno itu kan Ikatan Sarjana Perpolisian Indonesia. Jadi kalau kita mentok di situ kita bisa ke yang dia, atau misalnya ke IPW, ke Netapane, atau misalnya ke Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Jadi pasti ada jalan. Intinya jangan sampai kemudian kita sudah datanya udah oke, hanya karena satu narasumber dari institusi itu kemudian tidak dapat, lalu kemudian batal semua. Jangan. Nah, supaya tidak batal di tengah jalan, maka risetnya harus kuat. Apa yang akan diangkat, di mana kejanggalannya, bagaimana kemudian prosesnya, dan selalu buat skenario. Kalau gue nggak dapat ini, gantinya apa? Kalau gue nggak dapat ini, gantinya apa? Itu harus ada skenario itu. Gitu. Siap. Terima Baik, kasih. bisa menjawab pertanyaannya Nirmala ya. Oke, terima kasih Nirmala dari Palu. Mas Aiman, sebelum saya ke Noel di Ambon, ini ada titipan dari Mas Wahid melalui chat YouTube. Aiman kayaknya perlu liputan langsung, laporan khusus tentang COVID-19 di Surabaya yang belum selesai-selesai. Gimana nih Mas Aiman? Surabaya nggak selesai karena Bu Risma sama Bu Kofifa nggak akur ya. Kayaknya kunci cuma itu deh. Nah, kenapa Jakarta bisa? Nah, Jakarta tuh kan sangat tinggi karena kepadatannya juga sangat paling tinggi kan. Tapi dia bisa mengumpulkan Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Tangerang Selatan dan Bekasi itu menjadi satu wilayah. Jadi Bodetabek itu ikut Jakarta, dan gubernurnya Jawa Barat itu kan sudah menyerahkan ke Jakarta Bodetabek itu. Dan itu menjadi menjadi blessing in disguise. Jadi lebih mudah untuk kemudian mengaturnya. Nah, kalau Surabaya kan ada beberapa kali insiden tuh, dari mulai PSBB sebelum mobil, PSBB yang nutup, PSBB akhirnya dibatalin gitu kan karena Pemprov belum minta izin ke Pemprov lah, segala macam bla bla bla. Itu kan hal-hal yang sektoral juga. Bagaimana kemudian kita kembalikan ke aturannya seperti apa sesungguhnya? Saya nggak belain Bu Risma, saya nggak belain Bu Kofifa karena dua-duanya saya juga dekat juga. Bukan karena kedekatan juga sih sebenarnya, tapi karena karena memang posisinya adalah apa yang harus dilakukan gitu. Ketika nah ini penting nih, ketika kita merasa dekat dengan narasumber gitu, ketika dia punya kesalahan atau segala macam, apa kita angkat? Oh harus dong, kita tuh nggak pernah, sekali lagi kita tuh kedekatan itu hanya sebatas kedekatan ya, bukan kedekatan personal, karena kedekatan memang karena narsum dan wartawan kan gitu, karena mungkin kita punya kenalan sudah lama sekali. Ya nggak ada masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita memberikan preferensi itu pada orang, pada tokoh, jangan. Seorang wartawan harus punya preferensi bukan kepada sosok, tapi kepada nilai yang dipegang. Kalau nilai yang dipegang, maka siapapun yang bersalah dia akan berani mengatakan bersalah walaupun itu anaknya sendiri. Gitu. Oke. Ya. Tapi perlu kayaknya ya Mas Aiman tetap ke Surabaya supaya hubungannya semakin mesra antara ibu kita itu.
Oke, saya lanjut Mahal, lagi. Bo, bukan soal mahal, ya? mahal karena rapidnya berapa, swabnya Iya. berapa. Ya kan belum balik sini di rapid. Kalau reaktif mesti di swab 2 juta. Aduh, kasihan nanti kantor. Oke, Mas Aiman, saya lanjut ke Noel di Ambon. Siap, oke. Noel di Ambon, silakan dibuka kamera sama audionya. Oke, siap. Makasih Mbak Virgin. Terima kasih. Halo, Selamat Bang Noel. sore, Mas Aiman. Iya, Selamat iya. ulang tahun. Sehat selalu, Mas. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih banyak nih, Mas. Kemarin udah menghadirkan, meskipun belum ke Ambon, tapi udah menghadirkan wajah-wajah Ambon di... Satu darah. Oke. Itu lumayan tinggi tuh share itu. Share sampai 5 itu, luar biasa. Oke, Mas. Gini, Mas. Ini kan Mas selalu terkenal dengan investigasinya, Mas, ya, soal eksklusif. Kemarin kan saya sempat lihat juga tuh ada beberapa kali sempat ada ketemu kendala juga sama mereka-mereka yang Mas mau investigasi mereka, mau wawancara mereka tuh, yang ada ribut-ribut juga tuh, yang itu. Nah, ini kan yang banyak waktu nagih utang maksudnya? Ya, nagih hutang itu kan. Nah, ini kan misalnya kita kan mau menginvestigasi, tapi narasumber, misalnya kita cari narasumber kuncinya, tapi si narasumber kunci ini banyak maunya lah. Dia muter sana, muter sini, ujung-ujungnya adalah misalnya, apakah kita boleh untuk memberikan dia semacam materi atau uang ya kepada narasumber, istilahnya dia narasumber kunci. Kita berikan materi atau uang kepada dia agar dia bisa membuka data-data yang kita butuhkan, dia bisa membagi informasi sekaligus untuk apa maksudnya? Karena dia orang dia minta uang ya. Ya, misalnya kita memberikan uang kepada narasumber kuncinya ini yang kita butuhkan sekali, sangat butuhkan dia. Karena dia orang narasumber utamanya dia, narasumber kuncinya dia ini. Kita udah temukan dia, tapi dia maunya banyak sekali, tapi kita butuhkan informasi dari dia sekaligus kita ingin untuk eksklusif, kita ingin dia agar tidak menyampaikan data-data itu kepada media-media lain. Kira-kira seperti itu bisa nggak, Mas, buat kita kayak gitu? Ya, gini, kita sebenarnya kan di media ini kita juga ngasih uang kan ke narasumber kalau narasumber kita wawancara, karena ada di program talk show misalnya, itu kan ada kayak misalnya datang ke studio itu kan kita kasih uang, ada uang narsum kan. Jadi sebenarnya uang itu bukan hal yang haram juga untuk diberikan kepada narasumber. Cuma permasalahannya begini, itu sih bukan masalah, artinya bukan menjadi hal yang utama soal uang itu. Tapi apakah pernyataan dia itu bisa dipertanggungjawabkan? Benar. Jangan-jangan karena dia mau minta uang seolah-olah dia pura-pura tahu, tapi sebenarnya sesungguhnya dia nggak tahu. Sesungguhnya dia nggak punya informasi, tapi karena dia tahu, udah gue bisa cari, gue bisa duitin nih, minta duitnya 5 juta, 10 juta, gue akan coba ngomong. Padahal gue tahu yang cuma katakanlah di level 1, tapi dia cerita sampai level 10 seolah-olah gila banget gitu pengetahuan dia. Itu kan jadi menyesatkan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana si narasumber itu kita mengetahui bahwa narasumber itu memang narasumber yang tepat, narasumber yang memang dia tahu, dia mengalami, dia bisa menjelaskan secara detail dan benar atas informasi yang kita gali. Nah, setelah itu apakah dia minta nasi padang, ataukah dia minta makanan, ataukah dia minta mungkin ada uang, itu hal belakangan. Tapi ketika kita bisa pastikan bahwa dia adalah narasumber yang benar, bukan narasumber yang ecek-ecek dan mengarang-arang, ya, maka kita layak untuk mewawancarainya, gitu. Nah, soal uang dan sebagainya itu bisa dinego lah, bisa dinego, bisa bang kita ini kan biro segala macam bla 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 gitu. Tapi kalau seandainya nilai beritanya sangat tinggi dan yakin bahwa itu menyampaikan informasi yang valid, ya tinggal koordinasi ke Jakarta. Ini ada begini, tapi dia minta begini. Kita sudah bicara soal begini, kita sudah nego, tapi dia tetap nggak mau misalnya begitu. Karena begini, kalau soal uang tuh jadi, ini agak sensitif juga nih teman-teman nih. Bisa jadi, ini karena kita biasa investigasi, jadi kita tahu kan. Jangan-jangan nih orang minta, kita kan nggak tahu. Ini bisa fraud loh, hati-hati dengan uang ya. Misalnya dia minta 2 juta, bisa nggak kemudian, saya nggak nuduh ya, tapi bisa jadi kan. Oh, dia minta 5 juta, 3 juta dikantongin. Bisa aja kan. Nanti kerjasama misalnya kita, ya mungkin kantor pasti akan ngecek gitu. Tapi kan itu bahaya sekali. Gitu.
Karena itu melibatkan uang besar. Kalau uang narsum kan nggak gede lah, cuma 500.000. Satu narsum sampai 750.000. Jadi bagi saya sih kalau bisa dihindari ya. Tetapi kalau seandainya memang itu sebuah keniscayaan, harus gitu, karena dia nggak bisa kalau seandainya tanpa dia ngomong itu, maka konsultasikan ke pusat, ke Jakarta. Ke Mas Bimo, ada Mas Hananto. Tentu nanti ada diskusi lanjutan di situ. Tapi intinya pekerjaan kita adalah menemukan orang yang penting, orang yang terkait langsung, orang yang bisa menceritakan, dan dia menjadi sumber A1 untuk informasi kita. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Mas Noel. Saya persilakan lagi Mas Aiman untuk pertanyaan dari Pulpi di Semarang. Silakan Pulpi. Silakan. Ini terakhir ya berarti ya? Masih banyak Mas Aiman, masih ngantri. Tapi aku cuma bisa 1 jam nih. 2 pertanyaan terakhir deh kalau gitu. Oke, baik. Karena aku harus riset, nah ini, aku harus riset untuk Sapa Indonesia Malam dan riset untuk program Aiman. Mudah-mudahan dapat eksklusif nanti hari Senin. Amin, didoain Mas Aiman. Oke, silakan Pulpi di Semarang. Oke, makasih Mbak Virgi. Halo Mas Aiman. Halo Mbak Pulpi Orange. Ya, betul. Saya Reida Pulpi dari Semarang. Siap. Mau nanya baru dong, Mas. Kayaknya nggak pernah live dari sama kamu. Pernah waktu itu yang di tol. Oh, oke. Nah, tapi jarang sih memang dapat sama Mas Aiman. Mau nanya dong Mas, kan Mas Aiman sudah dapat banyak banget narasumber nih. Nah, pernah nggak sih Mas, dan gimana cara menghadapinya kalau misalnya kita ketemu narasumber, ini yang berhubungan dengan, mungkin narasumbernya ini down secara psikologis, atau kita secara kemanusiaan kayak, kasihan nih kalau kita tekan, nanti takutnya psikologisnya terganggu dan sebagainya. Tapi kita membutuhkan informasi. Nah, itu gimana cara kita menghadapinya? Dan yang kedua, Mas Aiman kan sudah 18 tahun. Bencana gitu ya? Bencana misalnya? Ya mungkin bencana atau mungkin kriminal. Nah, mungkin yang kita wawancarai adalah dari keluarga korban. Kan terkadang kita tetap ada sisi kemanusiaan kan, Mas? Kasihan dan sebagainya. Nah, ini gimana cara kita memanage-nya? Kita tetap mendapatkan informasi, tapi juga ya menghindari agar secara psikologis ini nggak down. Dan yang kedua, ini kan Mas Aiman sudah 18 tahun jadi jurnalis, pasti sudah ketemu dengan banyak jurnalis-jurnalis baru, jurnalis-jurnalis muda. Apa sih Mas kesalahan yang paling sering dilakukan jurnalis muda? Itu aja. Makasih Mas. Oke, terima kasih. Rida. Sebenarnya jawaban ini ada waktu aku di, aku lupa daerahnya. Oh, Samarinda. Ada dari Samarinda nggak sini? Ada nggak dari sini Samarinda? Samarinda. Ada Om. Ya, ada. Itu pengalaman pertanyaan itu bisa ditanyakan pada tapingan Aiman di Samarinda. Betapa kurang sedihnya, betapa kurang shocknya. Bayangkan anak balitanya hilang dari PAUD, ya, dan ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi sudah tidak utuh. Ada dugaan pencurian organ. Coba wawancara juga gimana tuh coba, ya nggak? Ya kan? Tapi gimana caranya supaya kita bisa, akhirnya dia mau malah. Saya wawancara dia, lalu kemudian bahkan dia mau mengantarkan saya ke titik-titik di mana anaknya itu jatuh pertama kali, lalu kita menyusuri selokan itu sampai kemudian ditemukannya di titik tersebut, ya, sekitar beberapa kilometer, saya lupa itu, harus pakai mobil. Seperti itu, dan itu emosional sekali. Ada kakeknya teriak-teriak, itu kakeknya mau ikut semua segala macam ya. Tapi gini, yang saya bilang bahwa hal yang harus kita sampaikan di sini adalah kita kan jurnalisme itu bicara soal kemanusiaan. Jurnalisme itu bicara soal tadi kemanfaatan. Kemanfaatan untuk apa? Kemanusiaan kan, kemanfaatan kemanusiaan. Disitulah yang harus kita yakinkan kepada mereka bahwa kasus ini adalah kasus yang harus kemudian diungkap. Kita tahu bahwa ada hal yang memang sungguh berat untuk diceritakan. Saya mohon izin kepada Bapak, Ibu. Saya mohon izin untuk menjelaskan bahwa ini tidak boleh terulang kembali. Dan dugaan ini harus dibuktikan apakah benar ada pencurian organ atau ada hal yang lain. Nah, kita yakinkan kepada mereka terkait dengan tujuan kita yang merujuk pada kemanfaatan untuk kemanusiaan. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memaksakan. Kalau yang bersangkutan tidak bersedia untuk diwawancara, maka kita nggak bisa memaksakan. Dan itu ada di kode etik.
Itu ada di kode etik. Di P3SPS juga diatur. Kalau dia tidak bersedia, maka tidak boleh. Nggak seperti infotainment yang terus dikejar segala macam, nggak boleh. Ya, kecuali misalnya dia koruptor, ya, yang kemudian ketika kita tanya dia nggak mau. Tapi kalau seandainya kita kejar tuh sampai ini segala macam, dia udah bilang saya nggak mau diwawancara, nggak boleh. Even itu koruptor loh, saya nggak mau diwawancara ya, oke. Ya udah, ada pernyataan itu, udah selesai, nggak usah dikejar lagi. Itu privasi orang, kita harus menghormati dia, siapapun itu dia, bahkan narapidana korupsi sekalipun. Gitu. Meskipun ketika dia belum menyatakan saya nggak mau diwawancara ya, boleh kejar, silakan. Tapi ketika dia sudah mengatakan, tolong saya no comment, saya nggak akan bicara, tolong jangan ganggu saya nggak mau bicara soal ini. Oke, tinggalin, ambil rekamannya, tayangkan, kan gitu. Gitu. Jadi ini bukan soal jurnalisme, itu bukan soal siapa mendapatkan apa, memberikan manfaat apa. Halo, iya. Mudah-mudahan cukup, Pulpi. Saya masih terima kasih, Pulpi. Mas Aiman, satu pertanyaan terakhir, Mas Aiman, dari Winda di Makassar. Ya, Mas Aiman, nampaknya kameranya ke freeze ya. Baik. Mas Aiman? Halo? Mas Aiman? Baik, teman-teman. Saya mudah-mudahan kita bisa tersambung kembali ke Mas Aiman. Ini ada pertanyaan terakhir dari Winda di Makassar. Saya tahu teman-teman masih banyak yang ingin sharing, ingin menggali lagi pengalaman Mas Aiman. Ada Tasya di Manado, Hilda di Malang, ada Tommy di Sukabumi, kemudian juga ada Sinta di Surabaya. Tapi kita masih, karena keterbatasan waktu Mas Aiman, jadi hanya satu pertanyaan terakhir dari Winda di Makassar. Oke, mudah-mudahan bisa tersambung lagi dengan Mas Aiman. Oke. Winda, kita tunggu dari Mas Aiman dulu, karena tadi sepertinya ada masalah teknis di Mas Aiman. Belum bisa tersambung lagi. Baik. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung lagi. Sambil menunggu Mas Aiman, saya ingin membacakan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Mas Aiman. Ada banyak poin-poin yang ternyata tidak bisa kita dapatkan hanya dari baca buku tentang jurnalistik, kita kuliah misalnya, bahkan kuliah S2, S3 itu pun nggak ada. Tapi dari kita sharing sama Mas Aiman, ternyata ada poin-poin yang sangat menarik, sangat dalam menurut saya. Yang pertama adalah dalam setiap hal, terutama pekerjaan kita sebagai jurnalis, komunikasi itu penting. Ada fenomena yang harus kita jawab dan harus kita bumikan. Bahasa-bahasa yang terlalu sulit itu ternyata harus kita turunkan, kita bumikan. Kemudian dunia komunikasi terus berubah sesuai dengan perkembangannya, zaman dan model terus berubah, termasuk jurnalisme. Kemudian sekarang juga masuk era populisme. Netral itu tidak bisa, tetapi kita harus tetap memiliki judgement berdasarkan kode etik jurnalistik. Kemudian Mas Aiman juga membahas mengenai spiral of silence, dan setiap jurnalisme itu memiliki pedoman. Jurnalisme ini bukan pasti kebenaran, tetapi kebenaran menjadi tujuan akhir. Yang menjadi concern adalah proses untuk mencari kebenarannya. Kemudian prinsip Mas Aiman sendiri, orang berani tidak akan mempercepat ajal ya, karena orang penakut juga tidak akan memperlambat ajal. Proses mencari kebenaran mengikuti kode etik jurnalistik itu sudah menjadi hal yang sudah dirumuskan oleh orang-orang yang berkompeten. Kita sebagai jurnalis juga harus cover both side. Proses yang menjadi tindakan jurnalistik kita harus yakin bahwa prosesnya benar. Kemudian ini PR kita bersama, mungkin kita sudah baca berkali-kali mengenai kode etik jurnalistik, tapi harus dipahami lagi, harus kita amalkan lagi. Ketika besok kita mau liputan, kita selalu berpikir mungkin dalam perjalanan apakah langkah atau kode etik yang sudah kita lakukan ini sudah benar. Terus kemudian kebermanfaatan bersama lebih penting. Efek samping adalah efek samping gitu. Winda, tunggu sebentar ya Winda, kita masih mencoba menghubungi Mas Aiman. Saya ingin tanya, oh sudah
tersambung lagi Mas ini Aiman. terakhir aja nggak apa. Oke, baik. Karena aku harus riset juga, mohon maaf nih nggak bisa berlanjut lagi. Nanti lain kali kita sambung lagi, bisa juga dengan WhatsApp nanti. Oke. Tadi saya mendengarkan sedikit ya. Yang paling penting adalah wartawan itu tidak harus netral. Wartawan itu harus berpihak. Berpihak pada apa? Berpihak pada nilai, bukan pada orang ya. Berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Berpihak pada masyarakat banyak. Itu konsekuensinya. Tapi yang paling penting adalah wartawan harus berpihak pada nilai. Nilai-nilai yang menjadi kesepakatan, nilai-nilai hati nurani. Dua itu aja. Nilai-nilai yang menjadi kesepakatan, nilai-nilai yang menjadi hati nurani. Contoh misalnya, kenapa waktu saya peliputan ke soal HTI, waktu itu pernah lihat mungkin ya, yang soal program Aiman soal HTI, saya itu kritis betul terhadap HTI soal Pancasila. Jadi kalau seandainya HTI itu kemudian muncul, itu ada kan rekamannya sampai viral kan sampai sekarang masih sering keluar. Di mana posisi Pancasila? Saya katakan seperti itu. Kenapa kita harus bicara soal Pancasila? Dulu belum terlalu kencang tuh Pancasila itu 2017 waktu itu. Karena yang paling penting adalah Pancasila adalah buah kesepakatan. Itu yang harus kita jaga. Termasuk juga soal undang-undang HIP. Undang-undang HIP yang tidak pas kemudian untuk disampaikan ketika kemudian memunculkan Ekasila dan Trisila. Kenapa? Kalau kita lihat sejarahnya lagi ke belakang, usulan Bung Karno ini kemudian sudah diketengahkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, dan juga M. Natsir dari dari Pak Masyumi pada waktu itu, untuk kemudian menghapuskan Ekasila Trisila dan menjadikan sila pertama itu sebagai sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian kembali lagi sekarang seperti itu kan tidak pas, artinya menafikan kemudian hal-hal yang sudah disepakati pada 22 Juni 1945. Itu kan Ekasila Trisila 1 Juni. Ini panjang kalau kita bicara ini. Tapi intinya bahwa jangan kemudian kita memancing sejarah yang kemudian bisa memunculkan hal-hal yang lain. Termasuk juga dari sisi kanan, HTI misalnya. Lalu kita sudah Pancasila kok. Kenapa mesti ada khilafah? Kenapa mesti ada hal-hal yang diperbarui? Memang mayoritas Islam di Indonesia, tapi apakah harus kemudian khilafah? Kan tidak. Akan terjadi pertumpahan darah dan sebagainya yang sifat mudorotnya akan lebih banyak. Nah ini kan ini bukan pemikiran yang pas, apalagi Pancasila itu merupakan buah kesepakatan dari pendahulu-pendahulu kita yang sampai sekarang masih kita anut. Dan wajib hukumnya bagi kita menaati sebuah kesepakatan itu. Itulah yang penting. Jadi sekali lagi mungkin ada banyak sekali yang salah kaprah tentang profesi jurnalis. Bahwa jurnalis itu harus netral. Tidak. Jurnalis itu harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai hati nurani rakyat. Gitu aja. Baik. Jadi terima kasih, Jeng Virgi ya. Udah nggak bisa lagi, Winda dari Makassar. Satu pertanyaan terakhir. Terakhir ya? Oke. Terakhir baik. ya. Baik. Sedikit aja. Oke, Winda silakan. Assalamualaikum Mas Aiman. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf nih Mas Aiman harus riset, tapi saya ingin bertanya ke Mas Aiman sebagai jurnalis, bagaimana sih sebenarnya kita untuk membuat pertanyaan yang mendalam, pertanyaan yang baik, pertanyaan yang cerdas ke narasumber kita, dan pada saat kita ngobrol kita nggak kehabisan pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan oleh warga itu sebenarnya akhirnya terjawab oleh narasumber kita itu. Baik. Jawabannya hanya satu. Riset, dan riset. Kemudian kalau mau menjadi sempurna, mendekati sempurna, karena nggak ada yang sempurna ya, come to close lah. Atau setidaknya bisa menjawab banyak pertanyaan. Riset, dan riset. Dan padukan itu dengan hati nurani. Ya, karena hati nurani itu sudah pasti masuk logika di situ. Jadi riset, kemudian padukan dengan hati nurani. Maka teman-teman akan mendapatkan nilai jurnalisme yang dalam dan sejati di situ. Karena riset saja itu hanya soal pengetahuan. Tapi ketika kita masukkan ke dalam hati nurani, maka dia akan menjadi bernyawa. Pertanyaan itu akan menjadi bernyawa. Pertanyaan itu akan bisa dinikmati, dirasakan, menggetarkan ya bagi publik, bagi pemirsa. Karena kita merasa bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang logis, tapi juga bernyawa. Itulah hasil riset dengan paduan hati nurani. Baik. Terima kasih Mas Aiman. Satu lagi kita boleh berfoto bersama.
Oh, boleh. Tapi namaku Syaranto Nurdin, nggak apa nih. Oke, bentar. Sudah, Mas, bagian teknik dari Jakarta bisa difoto bersama? Kita satu screen bersama-sama? Sudah? Oke. Tadi kayaknya udah ada yang ngambil foto deh, harusnya udah ada tadi ya. Nah, harusnya ada. Mudah-mudahan ada tadi. Oke, tapi ada di record nggak? Kalau record kan bisa diambil foto. Ada record. Oh, cuman aman. Pengen satu screen bersama. Sudah ya kayaknya? Sudah belum ya? Halo? Mas Anto, bagaimana Mas Anto? Sudah aman ya? Oke, sudah bisa difoto bersama? Oh, lagi foto-foto. Oke. Terima kasih kalau gitu. Oke, sukses semuanya ya. Terima kasih banyak. Iya, selamat sore. Baik, sukses semua. Salam sehat semua. Ya, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi. Jangan lupa, kita pasti akan ada sharing session berikutnya, yaitu di balik layar menjadi jurnalis televisi dan news presenter handal. Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, jam 3 sore, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pematerinya Mbak Woro Windrati, yaitu news presenter Kompas TV Jakarta, dan moderatornya Suci Anissa, news presenter Kompas TV Jambi. Kita nanti ketemu lagi di sana, kita sharing-sharing bersama, dan mudah-mudahan sesi hari ini bisa benar-benar bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum terjawab, belum punya kesempatan untuk bertanya, silakan bisa DM langsung melalui Instagram Mas Aiman atau mungkin melalui WhatsApp. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Virgianti Kusuma, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Virgi. Oke, Mana Mbak Virgi. udah close ya? Oke. Anto. Ya. Anto. Makasih semuanya. Nggak apa-apa karena ini waktunya kan terbatas. Besok kita ada kelas lagi di Woro, jadi kan bisa nyambung terus. Hari Jumat 2 kali. Hari Jumat itu kelasnya